Halo teman-teman, ketemu lagi di channel ini. Semoga teman-teman sehat-sehat. Ikan mas koki teman-teman juga sehat-sehat ya. Kita mau coba bahas apa aja sih kesalahan yang sering dilakukan saat merawat ikan mas koki. Ini menurut yang saya baca, terus ngobrol dengan penghobi ikan lain, dan pengalaman saya sendiri ya. Apa aja kesalahannya? Coba kita review ya. Semoga bermanfaat. Kesalahan yang pertama biasanya salah memilih air ya. Pemilihan air ini harus diperhatiin ya teman-teman. Biasanya kesalahannya kita suka pakai air PDAM atau air yang terkontaminasi atau mengandung bahan kimia seperti kaporit atau penjernih air lainnya. Jika memang terpaksa nggak ada air yang lain, air PDAM harus didiamkan atau diendapkan selama 1-2 hari sambil kita aerasi dengan aerator dengan maksud ngilangin kadar kimia yang ada di dalam air dan memperbanyak kandungan oksigennya. Terus gimana dengan air tanah atau air sumur? Air tanah atau air sumur relatif aman ya teman-teman untuk langsung digunakan ya. Jika nggak ada air tanah atau air sumur, kita bisa pakai air minum isi ulang ya. Tapi agak lumayan ya budgetnya. Apalagi kalau akuarium kita volume airnya besar. Jadi kesimpulannya, air yang cocok untuk ikan mas koki adalah air yang tidak terkontaminasi bahan kimia penjernih, kaporit, dan yang lebih baik lagi apabila pH air di kisaran 6,5 sampai 8,5 ya. Kita lanjut ke kesalahan yang kedua. Kesalahannya biasanya nggak pakai sirkulasi dan filtrasi di akuarium ya. Ini sangat penting buat ikan mas koki. Sirkulasi air menghasilkan oksigen. Oksigen yang cukup sangat penting ya buat ikan mas koki. Sedangkan filtrasi yang baik berguna untuk menyaring kotoran dan menjaga kualitas air. Kualitas air yang baik membuat ikan mas koki nyaman. Kualitas air yang kurang baik membuat ikan mas koki stres dan gampang terserang penyakit ya teman-teman. Lanjut ke kesalahan yang ketiga. Kesalahannya menggunakan akuarium bulat untuk memelihara ikan mas koki. Mungkin teman-teman udah tahu ya, akuarium bulat. Akuarium yang itu bulat emang bagus ya. Kelihatan bagus apalagi kalau isinya ikan mas koki. Tapi akuarium bulat itu banyak kekurangannya teman-teman. Pertama, bentuknya yang mengecil di bagian atasnya menyulitkan air mendapatkan oksigen ya teman-teman. Kedua, sulit memasang sistem sirkulasi dan filtrasinya sehingga ikan sulit mendapatkan oksigen yang memadai dan kualitas air menjadi kurang baik. Terus rata-rata akuarium bulat itu nggak punya kapasitas air dengan volume yang besar ya, sehingga sulit ngejaga kualitas air lebih dari 1 atau 2 hari. Ada solusinya sih, kalau tetap mau pakai akuarium bulat, kita bisa gunain aerator atau tambahan pompa gelembung udara yang membantu air mendapatkan oksigen. Tapi harus rajin ya. Harus mau ganti air setiap hari minimal 50%. Kenapa harus ganti air setiap hari ya? Balik lagi, karena nggak ada sistem filtrasinya ya teman-teman. Lanjut ke kesalahan yang keempat ya.
terlalu banyak memberikan pakan. Ini penting banget ya teman-teman. Ini kejadiannya sama saya sendiri waktu pertama miara ikan mas koki. Waktu itu saya sering banget kasih makan. Saya pikir ikan happy aja ya dikasih makan yang banyak. Terus ikan mas koki itu tergolong rampus ya. Setiap dikasih makan pasti dia makan. Perasaan setiap kita lihat akuarium serasa ikan mas koki kayak minta makan, ngedeketin dan mangap-mangap gitu ya. Bener kan? Yang pemula miara ikan mas koki rata-rata kayak gitu pasti. Sotoy enggak sih? Tapi itu yang saya rasain. Terus kalau miara ikan mas koki pasti seneng kan pas ngasih makannya. Ternyata itu salah besar. Pemberian pakan yang berlebih membuat kualitas air buruk, dikarenakan kotoran ikan menjadi banyak dan menumpuk, dan ngasilin amonia yang berlebih yang ngebahayain ikan. Amonia yang berlebih membuat ikan stres dan mudah terserang penyakit ya teman-teman. Bahkan bisa mati. Terus kebanyakan memberi pakan membuat ikan mas koki nggak mampu karena makanan yang banyak ya teman-teman, sehingga dia bisa sembelit dan mengakibatkan ikan mas koki berenangnya terbalik. Untuk ngatasin ikan yang sembelit nanti kita coba bahas ya di video selanjutnya ya teman-teman. Kita lanjut ke kesalahan yang kelima. Kesalahan yang kelima itu nggak ngeganti air secara berkala ya teman-teman. Mengganti air untuk ikan mas koki itu sangat penting. Baiknya seminggu sekali atau paling lama 2 minggu sekali. Minimal ganti airnya 50-70% ya. Diusahain suhu air tidak berbeda jauh dari air sebelumnya. Kenapa air harus diganti? Karena meskipun sudah memakai sistem filtrasi yang baik dengan segala media filternya, kondisi air lebih dari 2 minggu udah kurang layak bagi ikan mas koki. pH air bisa turun dan kadar amonianya sudah di ambang batas ya teman-teman. Terus hindari juga untuk menguras total air di akuarium untuk menghindari ikan stres karena harus beradaptasi lebih dengan air yang baru. Lanjut ke kesalahan yang keenam. Populasi ikan terlalu banyak ya teman-teman. Ini emang harus diperhatiin ya. Kadang-kadang kita kalau miara ikan mas koki pengennya beli lagi, pengen banyak, penasaran gitu ya. Selain ikan mas koki ngebutuhin ruang renang yang cukup agar ia nyaman, ikan terlalu banyak juga ngebuat kita ngasih makan yang banyak ya. Jadi kotoran ikan jadi makin banyak. Hasilnya kualitas air akan buruk dan membuat ikan mas koki stres dan rentan sakit, bahkan bisa mati ya teman-teman. Lanjut ke kesalahan yang ketujuh. Tidak mengkarantina ikan baru atau ikan yang sakit. Ikan baru sebaiknya dikarantina agar memastikan ikan sehat dan tidak menularkan penyakit ke ikan yang lama yang ada di akuarium ya teman-teman. Jika yakin ikan sehat, kita tinggal aklimatisasi sebentar. Cara aklimatisasi ada di video sebelumnya, teman-teman bisa dilihat. Terus untuk ikan sakit juga kita wajib mengkarantinanya ya, agar penyakit nggak nular ke ikan lain yang pada sehat. Untuk cara karantina ikan sakit juga ada di video sebelumnya ya teman-teman. Terus ikan mas koki termasuk ikan yang rentan dengan berbagai penyakit. Jadi kita wajib siapkan tempat karantina dan obat-obatannya ya. Saya kira cukup ya teman-teman. Kita bahas yang pentingnya dulu. Jika ada saran, pertanyaan atau info lain bisa di-share di kolom komentar ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga ikan mas koki teman-teman sehat-sehat ya.